Gue tuh di Indonesia belajar bahasa Jerman cuma 3 bulan aja, Ya. dan itu hampir belajar sendiri Ya. sebelum tes ujian A1 ya. Ya. Jadi pas pertama kali ke Jerman gue cuma tahu memperkenalkan nama, Iya. terus pesen sesuatu, Ya. atau nanya arah, cuma gitu doang Ya, yang ya, standar lah. basic banget. Oh, Kalau basic. misalkan diajak ngobrol yang lama dan temanya agak susah, gue udah hilang. Halo semua, balik lagi di video saya. Di video ini saya lagi di Bamberg. Saya ketemu dengan Fajar. Sok, Hai. kenalan lah. Kenalan dulu. Udah kenalan. Hah? Udah kenalan. Kan kalau ada subscriber baru, Oh iya. gak kenal. Jadi tiap hari naik 100 subscriber punya gua. Keren. Ntar gue culik subscribernya ya. Iya. Kenalan Hai, dulu. nama gue Fajar. Aha. Terus di Jerman gue udah hampir 7 tahun, 6 tahun setengah sih. Jalan 7 ya? Iya, tahun depan tuh bulan apa sih? Bulan Juni gue 7 tahun di sini. Oke. Terus dari Indonesia gue dari Tasikmalaya. Oke. Di sini gue studi. Oke. Udah kelar kan? Udah kelar, baru kelar. Baru Beberapa kelar. bulan kemarin. Oke, now. Jadi gua bilangnya saya aja deh, biar formal. Udah, saya juga bilangnya saya. Ya. Jadi saya kenal Fajar itu nggak kenal sih, iya doh. Dulu waktu 7 tahun yang lalu ya, waktu di Indonesia, dan belum pernah ketemu, dan baru ketemu hari ini. Kemarin. Ya kemarin. Ketemu di Bamberg. Jadi kita cuman chat-chatan doang, terus janjian ketemuan tapi selalu gagal karena apa namanya, acara kesibukan masing-masing. Iya. Now, terus akhirnya saya bela-belain karena lagi libur saya berkunjung ke Bamberg, ke tempat tinggal dia. Cia. Dan Fajar juga punya YouTube channel, namanya apa, Mang? Road to Faden. Oke, nah, ntar gua tampilin di sini. Ntar ada linknya di bawah ya. Iyo. Bisa di-subscribe juga. Pokoknya kalau misalkan Harus di-subscribe apa bisa di-subscribe? wajib. Oh, wajib. Kalau misalkan udah bosan sama Windy, pindah aja. Migrasi aja ke tempat gua ya. Jadi semuanya yang pengen tahu ke Jerman, kuliah ke Jerman, tentang Jerman, langsung lari aja ke channelnya Fajar dan Enggak, kawan-kawan. gua bukan kuliah. Bukan tentang kuliah aja. Banyak Enggak, kok langsung namanya. tentang Jerman, gue bilang Ah, tadi oke. tentang Jerman. Kuliah tentang Jerman. Enggak tentang Jerman aja. Oh ya udah semuanya Tentang lah. kita juga. Ya udah pokoknya tonton aja Kalau langsung. penasaran datang aja ke ininya, ke kanalnya. Genau, ada dua cewek cantik dan juga si A Fajar. Genau. So, jadi Fajar ini jujur deh, tapi kamu jangan GR ya. Kenapa? Jadi Fajar ini merupakan salah satu inspirasi gua juga. Serius. Iya. karena dulu kan dia duluan au pair sebelum saya kan. Jadi ya udah banyak tanya-tanya ke Fajar tentang au pair dan sebagainya. Bener nggak? Lumayan juga sih ya. Iya. Dulu kayak tiba-tiba ngontak itu terus nanya-nanya tentang au pair ya. Terus Dan- Terus gue pikir nih siapa orang? kurang ajar. So, SKSD ya. Gitu, jadi karena dulu Fajar au pair duluan, terus dulu masih belum banyak YouTube kayak yang apa cerita tentang au pair gitu. Ada sih Syarif Syapata kan. Jadi dulu saya kenalnya cuma Syarif, taunya mau kenalnya Syarif sama si Fajar, terus saya kontak si Fajar, ya udah tanya tentang au pair, terus sempat juga waktu itu kamu mau habis au pair terus cari au pair, maksudnya sempat promosiin orang-orang ke KF lu kan, salah satunya gua. Oh iya benar-benar. Iya. Ingat gak lu? Iya, salah Udah satu. lama. Oh, Iya, benar, udah benar, lama. iya. Udah lama. Iya, benar. Sebelum sini jalan ada satu au pair juga dari Nepal atau mana itu. Dari Nepal ya. Nah, Oh iya gantinya benar, lu. sebelumnya itu mantan guest family gue bilang kan. Terus dia pengen au pair cowok juga, Iya. dan khususnya dari Indonesia. Iya. Terus ya tanya-tanya aja lah ke yang lain yang mau Bener. au pair, dan kebetulan nggak ada yang cocok. Iya, makanya itu gua udah kontak dia, kasih semua lamaran tapi ditolak mentah-mentah. Iya. Belum rezekinya lah. Belum rezekinya, betul Genau. sekali. Jadi jadi Fajar ke Jerman dulu awalnya gimana caranya, atau jelasin dulu aja lah. Lewat apa langsung studi atau gimana? Iya enggak lah. Seperti yang lu tahu gitu, yang pertama kali gue datang ke Jerman, gue datang ke sini sebagai au pair. Genau.
Terus dari mana gue tahu au pair? Pertamanya tuh gue pengen banget ke luar negeri buat kuliah gitu ya. Ke luar negeri atau ke Jerman? Ke luar negeri. Oke. Jadi gue mikirnya nggak kerja Nggak gue harus belum ke tahu Jerman. ya. Oke. Gue belum tahu Jerman sama sekali. Oke. Waktu itu. Nah itu gue cari informasi tentang beasiswa kan. Oke. Ke Australia, terus ke Swedia, Oke. ke Inggris juga, ke Amerika. Nah kebetulan waktu itu gue ngelamar beasiswa ke Swedia. Pokoknya itu kayak persyaratannya agak Ribet. complicated. Oke. Terus gue udah kayaknya sih udah kayak dokumennya udah dilengkapin, udah siap dikirim, cuman kayak ribet banget. Oke. Gak taunya kenapa ribet banget aja. Oke. Terus gue punya teman kan SMA dan lumayan agak dekat juga. Dan dia tuh lagi au pair di salah satu kota di Jerman namanya oke. Trier. Oke. Nah, gue lihat di Facebook, wih keren banget dia bisa ke Jerman. Penasaran kan, gue pengen nanya dia lagi ngapain di Jerman. Terus langsung aja gue chatting. Oke. Udah itu dia jelasin dia tuh lagi au pair. Oke, Terus jelasin au pair itu apa, tugasnya apa aja. Dan gue pikir, wih kayaknya gampang nih buat ke Jerman sebagai au pair dan gak ribet-ribet juga dan gak perlu duit banyak ya. Soalnya ntar lu tinggal sama keluarga Jerman dan dikasih duit malahan ya. Nah makanya udah gitu gue kayak termotivasi buat datang ke Jerman untuk ikutan au pair. Dan setelah itu kebetulan temen gue itu apa ya, jurusannya bahasa Jerman, pendidikan bahasa Jerman di Indonesianya. Dan dia kayak ngenalin ke beberapa temannya buat belajar bahasa Jerman. Oke. Kayak gitu. Soalnya dia bilang kalau misalkan mau ke Jerman terus mau au pair juga, lu harus bisa bahasa Jerman. Dan itu waktu itu gue nggak bisa sama sekali. Oke. Iya. Jadi alasan lu jadi au pair apa sebenarnya? Coba bantu lu. Sebenarnya pengen ke Jerman aja sih. Oke. Gak ada alasan yang khusus gitu. Oke. Berarti terus bagaimana dulu bisa menjadi au pair atau menemukan GFT gimana? Karena kan seperti kita ketahui untuk au pair cowok itu dalam tanda kutip susah kan. Kebanyakan au pair cewek kan. Karena au pair cewek mah lebih gampang daripada au pair cowok gitu. Iya benar-benar. Jadi dulu tuh temen gue ya kayak ngasih informasi di mana gue harus cari gas family-nya. Oke. Ada situs masih ada nggak sih sekarang? Masih. Lu pakai apa? Au pair World? Iya, Au Pair World. Kalau Au Pair World sekarang buat cowok Indonesia nggak bisa? Iya, dulu juga pas gue daftar itu ini nggak bisa sekarang. Nggak bisa. Iya. Hanya cewek doang. Iya. Lah aneh. Nggak tahu. Kayak diskriminasi juga sih, tapi ya kayak ada kayak begitu. Ya, jadi dulu tuh dikasih situasi tersebut ya. Iya. Nah, gue daftar dan ternyata tuh emang agak susah buat di approve bikin account di situs itu. Iya. Soalnya kan sebelum daftar lu harus saya verifikasi gitu ya dari ininya. Iya. Dari Gendernya apa, adminnya. negaranya apa. Nah gitu, dan gue nggak di approve, nggak dapat verifikasi dari mereka. Dan setelah itu bingung kan, di mana nih cari gas family buat au pair. Nah udah itu gue rajin browsing, ikutan juga beberapa grup di Facebook tentang au pair, dan dapat informasi juga. Terus kayak random gitu ada di Google, pokoknya gue cari tentang au pair lah. Ya au pair. Dan muncullah beberapa agensi gitu. Asal lu pakai agen ternyata? Iya, tapi bukan agen dari Indonesia. Iya, agen dari Jerman itu kan. Iya, ngerti gua. Pokoknya gue masukin beberapa agen gitu ya, hampir 20 agen. Dan responnya lumayan positif. Iya. Ada beberapa yang hubungin gua, tapi kebanyakan juga ada yang ini kayak minta bayaran. Nah, kebetulan agen yang gua daftarin itu lokasinya kantornya di Heilbronn kan. Nah, itu kota Heilbronn itu tempat au pair gue pertama kali di sana. Nah, gue daftar ke sana, masukin dokumennya, sama kayak menjelaskan gue pengen ke Jerman buat au pair, terus juga sekarang baru beres kuliah, terus belajar juga bahasa Jerman, dan responnya positif dari si orang yang ngurusin agen tersebut. Udah gitu dia bilang, ya udah nanti kita cariin ini keluarga. Nah udah gitu, gue nunggu lumayan agak cepet sih dari sana. Sekitar 2 mingguan. Dia kayak ngerekomendasi nih ada keluarga nih yang tertarik buat ngambil au pair cowok. Dan kebetulan di keluarga tersebut tuh ada au pair Indonesia juga. Ya, tapi yang lucunya nih, sebelum gue daftar ke agen itu kan gue ada jeda waktunya lumayan agak lama juga, kayak 3 bulan 4 bulan gue mencari informasi tentang au pair dan ngontak orang-orang yang di grup au pair tersebut. Dan kebetulan di grup tersebut tuh au pair yang pernah tinggal di gas family gue sebelumnya, yang cowok itu, dia ngeposting juga di sana.
lagi cari orang baru dan gue kontak ke dia kirim dokumennya juga dan 3 bulan 4 bulan dia nggak ngasih kabar, dia bilang ya udah tungguin aja nanti guys gue kasih konfirmasi. Padahal gue udah kasih untuk lagi kan dokumennya enggak masuk ke orang tersebut. Nah kayak gitu. Dan kebetulan pas gue dapat konfirmasi dari agen tersebut, si cowok yang itu bekas opir itu juga dia oke juga. Dan ternyata itu keluarganya sama. Terus si namanya kan guru kan. Nah guru tuh bilang ke gue, lu daftar agen ya? Nih GF gue kebetulan dapat dokumen dari lu dari agennya dia, soalnya kan GF gue itu dia dapat ini kan pakai agen, selalu pakai agen dan yang urusin semuanya itu agennya. Dan dia dapat dokumen dari agen tersebut tentang gua, dan si guru juga udah ngasih dokumen lu. Iya dari gua ke GF gua, itu lucu banget dah. Dan udah gitu kayak beberapa minggu kemudian gua kontakan sama guest family-nya, terus ngajakin buat Skype. Udahlah kayak impresi pertama bagus, dan dia bilang ya udah kapan siap berangkat ke Jerman. Kayak gitu. Nah terus dulu pekerjaannya apa aja sih kalau menjadi au pair? Maksudnya au pair cowok ya gitu. Kalau au pair cewek banyak banget suka dukanya dan lain sebagainya. Gue udah pernah nge-post juga video tentang au pair cewek. Kebanyakan au pair cewek kan di Jerman. Kalau untuk au pair cowok, Fajar dulu. Sebenarnya pekerjaannya ya tergantung orangnya juga. Dan mungkin secara standar gitu ya, kerjaan au pair emang ngurusin anak kan. Intinya itu ngurusin anak. Cuman ada beberapa kerjaan yang lain yang biasanya si host family-nya minta gitu ke lu. Dan kebetulan dari awal guest family gua cuma nuntut gua buat ngejaga anaknya doang, kayak nganterin ke TK, terus juga nganter anaknya yang satu lagi yang cowok ke SD gitu ya, ngejemput dia dari latihan bola atau ngantar dia dari latihan bola. Dan kebetulan mereka ada mobil kan, jadi dia pengen au pairnya tuh bisa mobil, jadi ngantar kemana-mana pakai mobil. Lalu bisa pakai mobil dulu? Ya gue juga pakai mobil sih waktu au pair tersebut. Iya, terus ininya itu sih ngurusin anak sama ngantar jemput sana ke sini sama nganterin belanja. Dan juga kalau misalkan GF gua kan dia kerjanya nggak di rumah aja gitu ya, sering berangkat ke kota lain. Nah kadang-kadang kalau dia capek ya gue anterin pakai mobil, kayak gitu. Jadi ya gue bukan hanya driver anak-anak, tapi guest family-nya juga gue anterin. Tapi btw dulu single mom ya? Iya single mom. Iya. Terus tapi pas datang ke Jerman soalnya au pair sebelumnya tuh dia kayak ngerjain segala sesuatunya di rumah, kayak bersih-bersih rumah, padahal udah punya ini kayak housekeeping. Iya, terus juga sering masak juga. Pas pertama kali datang gue nggak ngelakuin itu sih, cuman kayak mereka tuh kayak baik banget. Gue kayak ngerasa keluarga, dan gimana ya kalau misalkan ngerasanya udah keluarga itu kayak udah rumah sendiri, dan lu lakuin aja semuanya. Jadi pas gue kerja di sana ya gue kadang-kadang bantuin buat bersihin rumah. Tapi nggak disuruh kan sebenarnya? Nggak disuruh sama sekali. Terus kadang-kadang gue masak kalau misalkan mereka ngundang teman-temannya gitu ya. Buat makan malam sama teman-temannya ya gue masakan Indo. Atau bisa masak juga? Ya mungkin. Ya terus lanjut. Terus buat belanja juga, itu buat belanja pokoknya sehari-hari dia kayak ngasih tanggung jawab ke gue. Iya. Terus kalau untuk berarti intinya Fajar nggak harus untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Iya, tapi gue kerjain dengan senang hati. Iya pastilah. Kerajinan ya. Bener. Ya nggak apa-apa lah. Iya. Atau juga kasarnya biar nggak jadi kasarnya benalu di rumah orang kan gitu loh. Nah terus menurut Fajar suka duka jadi au pair cowok itu ada nggak apa gitu? Gue nggak tahu gitu ya pengalaman orang lain tuh kayak gimana. Pengalaman lu? Pengalaman gue, kalau misalnya gue selama atau suka semua, nggak ada dukanya? Suka semua sih. Oh ya? Iya. Soalnya dulu pas tinggal di host family, seneng terus. Soalnya gue sering diajak jalan-jalan. Pokoknya dia kan kayak traveling ya?
bukan traveling, kerjaan di tempat. Gara-gara kerjaan. Kayak di kota lain, di negara lain, dan biasanya dia selalu ngajak. Sebenarnya gue nolak juga nggak apa-apa sih tinggal di rumah, cuman ya kesempatan. Iyalah. Melihat kota baru, terus juga gratis. Gratis, bener baru. Dan sering makan di restoran, terus di hotelnya keren-keren, ya udahlah gue ikut. Iyalah. Kayak gitu. Kesempatan nggak datang 2 kali. Bener. No. Dan mungkin ya ada sedikit dukanya, mungkin ya pengalaman bahasa mungkin, soalnya gue pas datang pertama kali ke sana tuh nggak bisa bahasa Jerman sama sekali. Gue tuh di Indonesia belajar bahasa Jerman cuma 3 bulan aja, dan itu hampir belajar sendiri sebelum tes ujian A1 ya. Jadi pas pertama kali ke Jerman gue cuma tahu memperkenalkan nama, terus pesen sesuatu atau nanya arah, cuma gitu doang, yang standar basic banget. Kalau misalkan diajak ngobrol yang lama dan temanya agak susah, gue udah hilang. Jadi pas pertama itu gue nggak tahu sama sekali, gak ngerti yang mereka bilang apa-apa. Berarti sering miskomunikasi ya? Lumayan sih, cuman ya untungnya dia bisa bahasa Inggris dan bahasa Inggrisnya bagus. Jadi pertama sih bulan kedua, bulan pertama doang sih ngomongnya bahasa Inggris. Cuman pas akhir bulan pertama tuh host family gue bilang, lu kan pengen belajar bahasa Jerman, betul. mulai sekarang jangan ngomong bahasa Inggris. Iya. Gue dulu juga gitu, gue sebulan pertama full bahasa Inggris, terus dia bilang, lu kalau mau au pair pakai bahasa Inggris pergilah ke Amerika, jangan ke Jerman, bilang gitu. Kejam juga. Iya, tapi kan maksudnya baik juga, ada hikmahnya juga kan. Jadi sejelek apapun bahasa Jerman lu, ya lu ngomong aja, itu kan buat praktis gitu, buat praktek gitu. Tapi sih dia kayak nggak maksain gue harus ngomong bahasa Jerman, cuman dia kayak rekomendasi gitu. Kalau misalkan emang pengen lebih bagus lagi bahasa Jermannya, kenapa ini gitu, kenapa biar dipakai. Ya benar. Ya pertama sih walaupun ya susah mengertinya, cuman gue kayak belajar buat apa sih, ngelihat gerak badan, terus juga mimik muka, apa sih yang dia maksud, kayak nebak-nebak gitu. Kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Pastilah. Kalau misalkan salah sih dia kayak suka ketawa gitu, suka ngejelasin lagi. Tapi nggak marah? Nggak pernah marah. Oh iya? Selama gue di sana nggak pernah dimarahin? Nggak pernah dimarahin. Wow, hoki banget tuh. Gue dimarahin dulu sering. Wih, drama. Apalagi gara-gara anjing, kan ada anjing kayak gitu. Paling kalau di sini anjing kan kayak keluarga kan, kayak anak sendiri kan. Iya benar. Dulu gue pernah, kok malah gue curhat gak jadi lah. Nggak apa-apa curhat. Gak. Jadi gitu. Terus berarti intinya Fajar au pair kemarin itu lebih banyak atau semua suka semua ya, nggak ada dukanya ya? Suka semua sih, kebanyakan. Iya. Cuman ya, satu lagi, gue nggak tahu, agak ribet gitu. Soalnya kan waktu gue di sana tuh si bocah yang harus gue urusin masih kecil banget, 3 tahun. Di gue 1,5 tahun. Iya, ya setengah tahun kan ngomongnya masih inilah, nggak banyak ngomong. Ini 3 tahun udah ngomong banyak banget. Terus gue kayak harus ngurusin ganti popoknya dia lah. Terus pengen main terus. Ya lumayan capek juga sih. Dulu gue 2 anak sih, 1,5 tahun sama 3 tahun, sama 4 tahun. Gitu. Tapi enaknya tuh waktu gue dulu di sana, walaupun misalkan gue ngurusin 2 anak, cuman yang satu lagi yang cowok yang umur 11 tahun waktu itu, dia tuh jarang ada di rumah, soalnya dia tinggal sama bapaknya. Ya, jadi di rumah tuh paling cuma weekend, hari Jumat sama Sabtu. Nah, makanya Jumat Sabtu biasanya gue kerjaannya agak double gitu. Jumat sih yang double, soalnya Sabtu Minggu itu kan libur. Iya, jadi ya kalau misalkan ada mereka juga ya bodo amat, gue nggak kerja gitu. Benar. Iya. So, terus pertanyaan terakhir, pesan buat teman-teman semua yang mau au pair, terutama au pair cowok ya, karena kan sedikit sekali informasi atau orang mengetahui bahwa cowok bisa jadi au pair juga, karena kebanyakan yang di media-media itu yang terekspos itu hanya cewek, ataupun agen-agen di Indonesia juga kebanyakan cewek dan menolak au pair cowok gitu loh. Ya, soalnya emang susah juga sih. Ya, pertama tapi kan susah belum tentu nggak bisa. Betul sekali. Mungkin ada pesan-pesan yang pengen disampaikan kalau pengen menjadi au pair cowok. Kalau misalkan pesan-pesan dari gua gitu ya, jangan pantang menyerah. Masih ada au pair cowok senior dari gua. Iya, terus jangan pantang menyerah. Soalnya apa ya? Dulu waktu gua daftar juga, pertamanya emang susah, banyak ditolak. Bayangin aja nih, dari berpuluh-puluh dan beratus-ratus lamaran gua, cuma diterima beberapa aja. Soalnya gara-gara gue cowok kan masalahnya, dan juga keterbatasan bahasa. Gue masih belum bisa bahasa Jerman. Ya mungkin A1 lah, basic banget gitu.
lu harus tetap nyari sampai ketemu. Pokoknya kalau misalkan lu yakin, lu pasti bakal bisa nemuin. Iya. Terus juga apa sih? Pokoknya dari 10 2 atau 3 dari 10 pasti lu bakal dapet gitu. Bener. Pokoknya rutin aja cari. Dan cari informasi-informasi dari orang-orang yang pernah au pair kesini. Mungkin yang namanya relasi sama koneksi itu bagus banget, ya, penting banget. Bener. Iya. Soalnya setelah gue au pair dari sana, guest family gue sering nanya ke gue gitu, kenal orang Indonesia nggak yang bisa gantiin? Iya, yang bisa gantiin, yang pengen au pair juga. Soalnya dia kalau misalkan ganti au pair selalu nanya ke gue gitu, butuh au pair dari Indonesia. Makanya adik gue tinggal di sana juga. Jadi ada beberapa orang Indonesia yang lain juga. Jadi adiknya Fajar dulu juga pernah au pair juga di keluarganya, di GF-nya Fajar juga. Iya. Jadi bisa dibilang GF lu dulu nyarinya cuma au pair cowok ya? Au pair cowok, soalnya yang butuh buat nyetir mobil, sama ini, sama apa ya, pekerjaan berat. Iya bener. Bangun rumah, enggak juga sih. Karena di GF gua dulu juga gitu, au pairnya cowok semua, gak mau au pair cewek. Karena anaknya emang cowok sih, dua-duanya cowok. Itu kalau GF gua dulu pertimbangannya itu, jadi lebih memilih au pair cowok daripada au pair cewek gitu. Tapi gue ngerti sih, GF gua kan sering curhat sama gua. Pokoknya udah deket banget kayak keluarga gitu. Dia tuh kayak cerita, gue kan nanya kenapa nggak cari au pair cewek gitu. Karena kan banyak banget yang au pair cewek. Dan apalagi anak lu cewek kan, yang paling kecil. Dia bilang, kalau misalkan cewek suka ribet, suka nyanyi kayak gitu. Kalau misalkan cewek itu lebih nyantai. Iya sih. Iya, lebih oke kayak gitu. Dan juga anak yang satu lagi yang cowok yang udah gede kan lebih enak gitu, bisa main lebih nyambung sama anak yang cowoknya. Kayak gitu. Kalau GF gua dulu bilangnya kalau mau pilih au pair cewek, takutnya ntar GF cowoknya naksir atau gimana kayak gitu. Ada lo. Iya, tapi nggak banyak juga kasusnya kayak gitu. Itu belum tahu aja. Nggak usah dimasukin. Gosip terus dah. Bukan gosip, fakta coy. Nih dengerin, makanya tuh channelnya dia tuh gosip semua. Makanya datang ke rumah. Gua mau menyediakan fakta dan informasi. Channel gua tuh fakta. Nggak ada gosip. Ya udah, terima kasih Fajar sudah berbagi informasi tentang au pair. Senang juga bisa ngasih informasi. Terus pokoknya buat semuanya jangan lupa mampir ke channelnya Fajar dan kawan-kawan. Promosi lagi deh. Pokoknya jangan lupa subscribe channelnya Windy, soalnya keren banget. Tapi selain itu harus nge-subscribe juga channelnya gua. Channelnya apa nih, nanti ada deskripsinya di bawah. Road to Faden. Kayak gitu. Ada Fajar, terus juga ada Clara sama YC juga. Kita mengasih informasi tentang apa sih? Banyak deh, pokoknya lu ntar lihat aja, soalnya ngejelasinnya panjang. Dan banyak bintang tamu juga di channelnya mereka. Iya. Ada yang pengen disampaikan lagi? Nggak ada. Nggak ada udah? Ada sih. Apa? Mana bayarannya? Off the record. Gue tunggu di belakang ya. Off the record ya. Ntar gue transfer dah. Ya udah, Fajar terima kasih, sukses terus buat semuanya, karir, asmara, kesehatan, dan juga channelnya. Makasih. Lu punya IG juga kan? Boleh gue tampilin nggak? Iya, silakan. Iya, atau privat? Enggak. Oke, ya udah. Tuh Instagram gue buat kerjaan. Asal. Jadi Fajar juga punya IG, jadi ntar gue tampilin di bawah sini IG-nya. Kalau pengen kontak, pengen tahu info au pair atau Jerman atau kuliah, langsung kontak Fajar aja. Sip. Dia baik orangnya kok. Kadang-kadang. Ya udah Fajar, sekali lagi terima kasih. Oke. Terima kasih buat semuanya udah nonton video saya dari awal sampai akhir. Sekian video dari kita. Salam dari Jerman. Ciao. Bye.